Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya sebelum kita akan membahas isu kritikal yang tadi disampaikan oleh Pak Moderator, ada kurang lebih 4 pertanyaan. Saya ingin menyampaikan latar belakang dulu, filosofi. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi adanya kebijakan penyederhanaan organisasi sehingga perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi sehingga perlu dilakukan penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu isu ini sudah lama kita ketahui bahwasannya ketika Presiden memberikan arahan pertama kali diangkat di hadapan sidang MPR, itu ada beberapa isu krusial yang ingin beliau sampaikan. Salah satunya adalah berkaitan dengan penyederhanaan birokrasi. Pada saat itu, secara tegas beliau menginginkan bahwasanya dalam suatu unit kerja itu hanya ada 2 layer atau 2 level. Tidak ada lagi jabatan-jabatan yang ada dalam suatu organisasi di instansi pemerintah, itu levelnya sampai 4 atau 5. Alasannya tentu adalah dengan banyaknya level itu akan bisa menghambat pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi. Dan ini sebetulnya sudah direncanakan jauh hari, namun karena memang begitu arahan Presiden itu disampaikan, sebagian besar dari instansi itu sudah langsung menindaklanjutinya. Kalau kita lihat data yang ada sampai saat ini, hanya beberapa instansi di daerah yang mungkin belum melakukan penyederhanaan birokrasi ini. Tapi di instansi pusat, sebagian besar sudah melakukan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu penyederhanaan birokrasi ini kita maknai bagaimana birokrasi itu bisa melaksanakan tugasnya, atau dalam arti birokrasi itu kita inginkan menjadi lebih dinamis, lebih agile, lebih profesional yang akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Tadi disampaikan juga oleh Pak PLT Kepala BKN tentang bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh ke depannya, bahkan sampai tahun 2050 itu harus bisa kita antisipasi. Namun demikian Ibu semuanya, kita menginginkan bahwasanya penyederhanaan birokrasi itu minimal ya, dilakukan dalam 3 langkah. Yang pertama, kita ingin melakukan penataan organisasi terlebih dahulu. Kalau tadi disampaikan oleh beliau, bahwasannya organisasi yang saat ini, yang ada di hampir semua instansi pemerintah pusat dan instansi daerah, itu masih bisa dikatakan belum sesuai dengan keinginan birokrasi yang sederhana. Jalur komandonya masih panjang, biasanya itu dilakukan dalam posisi bottom up, ada perintah dari atasan kepada bawahan, kemudian kemungkinan atau kesempatan bawahan untuk berkomunikasi dengan bawahan juga dengan atasan juga tidak terlalu banyak, sehingga lebih cenderung kepada adanya komando yang ada dari atasan kepada bawahan. Bawahan barangkali hanya lebih cenderung melaksanakan perintah atasan. Mungkin kalaupun ada kesempatan untuk memberikan atau menyampaikan aspirasi, itu masih terhambat adanya birokrasi yang kaku, yang tidak agile. Nah, kita menginginkan bahwasannya ke depan yang disampaikan oleh Pak Kepala tadi, birokrasi itu lebih agile, lebih flat. Jadi kita menghilangkan, bukan menghilangkan, mohon maaf, mengurangi adanya perintah komando yang satu asal, yaitu dari atas ke bawah, dengan melibatkan suatu kerjasama tim di mana dalam suatu pelaksanaan tugas di suatu unit organisasi itu lebih dilaksanakan dalam bentuk tim atau istilahnya sekarang itu kelompok kerja. Maka ini bisa dilakukan ketika kita memangkas birokrasi-birokrasi yang ada dengan melakukan penataan organisasi dan menghilangkan beberapa eselon-eselon yang mungkin memang bisa harus dihilangkan. Kita memahami bahwasannya tidak mungkin semuanya itu hanya ada 2 layer, kecuali memang untuk jabatan-jabatan yang sifatnya itu lebih ke supporting unit
ada yang perlu kita pertahankan dalam rangka efektivitas untuk mensupport unit-unit yang lebih teknis sesuai dengan bisnis organisasi masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, penataan SOTK itu tentunya berbasis kepada jabatan fungsional. Kalau kemarin kita lebih berbasis pada jabatan struktural, di mana kotak-kotak itu sudah ditetapkan, diisi oleh para pejabat fungsional, diberikan kewenangan, tugas dan fungsinya, dan dituangkan di dalam SOTK masing-masing organisasi. Jabatan fungsional dalam suatu SOTK yang sebelum ada penyederhanaan ini hanya dimasukkan dalam suatu istilahnya rumpun jabatan fungsional atau kita sering mengenal dengan istilah sarang tawon, di mana posisinya itu menjadi tidak jelas ketika dia tidak serta-merta ditempatkan dalam suatu organisasi, tetapi hanya muncul di dalam peta jabatan. Maka ketika kita merubah peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 menjadi PP nomor 17 tahun 2020, itu sudah di-state secara eksplisit. Kedudukan jabatan fungsional itu sudah harus nampak dalam suatu organisasi. Apakah dia di bawah JPT utama, JPT Madya, JPT Pratama, atau kalau misalnya masih ada jabatan administrator dan pengawas di bawah kedua jabatan itu. Nah, Bapak Ibu semuanya tentu ini memperkuat posisi jabatan fungsional ketika PP nomor 17 tahun 2020 itu sudah betul-betul memposisikan seorang pejabat fungsional dalam suatu organisasi dalam posisi yang strategis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, langkah yang kedua setelah kita melakukan penataan organisasi tentu ada perubahan jabatan. Ketika kita sudah menghilangkan jabatan-jabatan administrasi, eselon 3 dan 4 itu dihilangkan, mereka yang dulunya menduduki jabatan tersebut harus disetarakan ke dalam jabatan administrasi. Sebetulnya kebijakan ini merupakan terobosan yang tidak ada dalam peraturan pemerintah tentang manajemen pegawai negeri sipil dan P3K. Kalau kita lihat, pengangkatan dalam jabatan itu sebelumnya tidak dikenal namanya penyetaraan. Maka adanya perintah presiden itu harus ditindaklanjuti dengan membuat satu regulasi pengangkatan dalam jabatan fungsional selain pengangkatan pertama, perpindahan, impasing, dan promosi, ada namanya penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional. Persyaratannya pun juga dimudahkan, sehingga mereka yang dulunya menduduki jabatan administrasi itu dengan sendirinya bisa menduduki jabatan fungsional tanpa memperhatikan formasi, tanpa melalui uji kompetensi. Ini dalam rangka menindaklanjuti suatu struktur organisasi yang agile, yang ramping, di mana di dalamnya harus lebih banyak jabatan fungsionalnya jika dibandingkan dengan jabatan strukturalnya, termasuk jabatan pelaksana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, konsekuensinya tentu kalau di dalam suatu organisasi itu ada jabatan-jabatan fungsional yang lebih banyak, itu adanya perubahan kinerja aparatur sipil negara, mulai dari pola pikirnya sampai budaya kerjanya maupun pengelolaan kinerjanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita paham bahwasannya jabatan fungsional itu dasarnya adalah keahlian dan keterampilan. Sehingga ke depan kita menginginkan dalam suatu organisasi pemerintah, ciri khususnya itu justru pada jabatan fungsional, jadi bukan pada jabatan strukturalnya. Kalau kita melihat dalam suatu struktur organisasi rumah sakit, ya ciri khususnya itu adalah kita mindset pertama itu mesti ada dokter, mesti ada perawat, bidan, dan sebagainya. Kalau kita bicara masalah sekolah, maka di dalamnya itu yang dominan adalah guru. Kalau kita bicara di unit diklat, maka di dalamnya adalah widaiswara dan sebagainya. Nah, kita menginginkan besok ke depan itu ada ciri-ciri yang di dalamnya ciri suatu organisasi pemerintah itu dilihat dari jabatan fungsionalnya. Sehingga jabatan fungsional itu sangat strategis posisinya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Maka seorang pejabat fungsional
itu harus ditingkatkan kapasitasnya sesuai dengan jenjangnya. Karena cirinya jabatan fungsional itu adalah keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini regulasi yang menyetarakan jabatan-jabatan. Jadi kita paham bahwasannya untuk jabatan administrasi yang di dalamnya itu ada administrator, itu akan dialihkan menduduki jabatan fungsional, jenjangnya madya. Kemudian untuk yang pengawas itu dialihkan untuk pejabat fungsional jenjangnya muda, dan untuk yang eselon 5 itu yang pertama dan sebagainya. Nah, kita menginginkan adanya perubahan jabatan itu tentunya diikuti dengan tadi saya sampaikan perubahan mindset ketika yang bersangkutan sudah tidak menduduki jabatan fungsional lagi. Ini penting karena kalau kita lihat bagaimana kita menginginkan suatu strategi transformasi yang hierarkis dan apa istilahnya organisasi yang agile, maka kita perlu sekali lagi bagaimana memposisikan seorang pejabat fungsional itu adalah pejabat yang sangat dominan, sangat strategis, sehingga kemampuan mereka itu mampu untuk berkontribusi dalam pencapaian kinerja organisasi. Kemudian bagi semuanya, tentu tidak semua jabatan fungsional, jabatan administrasi itu dialihkan atau disetarakan ke dalam jabatan fungsional. Jadi kita perlu memperhatikan. Kita ingin menginginkan adanya suatu kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman dalam suatu jabatan fungsional yang selama ini mungkin belum pernah diduduki. Ketika seseorang dialihkan itu seharusnya dia sudah siap untuk beralih tugas menjadi seorang pejabat fungsional. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita menginginkan bahwasannya ke depan ya, jabatan fungsional itu sekali lagi mendominasi. Kalau kita lihat dalam data yang ada di BKN, memang jabatan fungsional itu posisinya masih di nomor 2, di bawah jabatan pelaksana. Tetapi jauh lebih banyak dibandingkan jabatan eselon 4. Kalau dulu jabatan eselon 4 itu mungkin ada yang lebih banyak, ada yang mendekati, ada yang di bawah jabatan fungsional. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam regulasi itu diatur juga langkah-langkah penyetaraannya. Yang pertama, tentunya instansi diminta untuk melakukan identifikasi jabatan administrasi. Apakah jabatan tersebut bisa dialihkan atau disetarakan, atau memang jabatan tersebut masih diperlukan untuk dalam bentuk struktural, yaitu administrator atau jabatan pengawas. Ini yang penting karena memang regulasi tidak memungkinkan semuanya akan dialihkan. Yang kedua, perlu dilakukan pemetaan jabatan dan pejabat administrasi. Berapa jumlah jabatan yang saat ini ada? Fungsinya apa? Apakah bisa dialihkan atau tidak? Yang ketiga, pemetaan jabatan fungsional. Kita mempunyai jabatan fungsional yang lebih dari 200, bahkan 250 mungkin. Kita perlu memetakan jabatan-jabatan fungsional apa yang nanti dibutuhkan dalam suatu unit kerja, di mana unit kerja itu akan terdampak terhadap penyederhanaan birokrasi. Yang keempat, kita perlu melakukan pemetaan, penghitungan penghasilan pejabat yang terdampak. Karena ada himbauan dari Presiden, dalam penyederhanaan birokrasi ini, pengalihan jabatan struktural ke fungsional ini, jangan sampai merugikan jabatan fungsional, sehingga tidak boleh seorang yang dialihkan dari jabatan struktural ke fungsional itu akan mengalami penurunan jabatan. Langkah-langkah ini sudah dilakukan bagi semuanya, hampir semuanya instansi. Tetapi dalam faktanya nanti perlu saya akan sampaikan, ada beberapa kendala-kendala sehingga keinginan kita untuk mewujudkan seperti dalam isu kritikan yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi mengalami beberapa kendala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya inilah yang perlu kita pahami bagi semuanya yang kita sampaikan. Ketika instansi sudah melakukan 4 tahapan tadi, maka dia menyampaikan kepada untuk yang di daerah ya, itu kepada Kemendagri, kalau yang di pusat kepada Menpan. Nah, kemudian nanti setelah itu dilakukan validasi,
kemudian dikeluarkan persetujuan dan sebagainya, maka Bupati, Wali Kota, Gubernur, dan PPK di pusat itu langsung menetapkan dan mengangkat seseorang itu menduduki jabatan fungsional dan dilakukan pelantikan, kemudian menempatkan seseorang itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki di dalam suatu unit kerja di masing-masing instansi. Penyetaraan ini tidak dilakukan melalui penetapan formasi, uji kompetensi, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi saya sampaikan untuk yang kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kompensasi di dalam regulasi sudah diatur secara jelas bahwa salah satu pejabat fungsional, tetapi dikedudukannya tidak sebagai seorang pejabat struktural dalam rangka pelaksanaan yang lebih efisien dan efektif, sehingga pola kerja itu nantinya perlu kita rubah. Nah, kita menunggu regulasi sampai kapan koordinator subordinat ini harus selesai, dan kita perlu untuk menyergamkan struktur organisasi itu baik di pusat maupun di daerah yang lebih agile lagi. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, nanti koordinator dan subordinator yang selama ini hanya karena sebelumnya memiliki fungsi manajerial itu akan kita hilangkan semuanya. Mereka akan mempunyai posisi yang sama dalam suatu tim yang berkontribusi sama. Nah, harapannya ya ini menjadi lebih baik, mereka akan bisa memberikan masukan satu sama lain dan bisa berkontribusi untuk kepada pimpinan untuk mengambil suatu kebijakan. Nah, inilah yang perlu kami sampaikan. Apa sih keunggulan penyetaraan itu? Tentu yang pertama bisa mendukung mewujudkan struktur organisasi yang lebih baik, yang lebih lincah, lebih sederhana, dengan adanya pejabat fungsional yang lebih mendominasi dalam suatu instansi pemerintah, dalam suatu unit kerja. Yang kedua, bagi PNS sendiri tentu akan ada penambahan batas usia pensiun yang saya sampaikan tadi. Kemudian dapat berkarir sampai dengan jenjang lebih tinggi. Kalau hanya seorang eselon 3 selesai di 58. Kemudian kalau dia sudah beralih ke madya bisa 60, bahkan kalau bisa sampai ke utama maka bisa sampai ke 65. Kemudian ukuran kinerjanya untuk saat ini masih menggunakan angka kredit, pekerjaannya menjadi lebih jelas, kemudian menjadi lebih terukur, kemudian dalam penilaian kinerjanya juga menjadi lebih objektif dan akuntabel. Yang ketiga, inilah yang paling penting, merubah mindset ya, dalam hal tata hubungan kerja dan pelaksanaan tugas berbasis pada fungsi kompetensi. Kemudian kendalanya, Bapak semuanya, bahwasannya pencantaran jabatan itu tidak disertai dengan penataan SOTK berbasis fungsional. Masih ada SOTK itu. Mohon izin Pak Deputi, waktu 5 menit lagi. Siap Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kemudian terbatasnya JF yang dapat digunakan untuk penyetaraan. Kemarin, waktu pertama kali dilakukan, itu tidak melalui penyusunan peta jabatan, kebutuhan organisasi, kemudian jumlahnya, formasinya, dan sebagainya. Sehingga banyak sekali ketika mereka dialihkan itu tidak sesuai antara kompetensi yang dimiliki dengan kompetensi ketika dia menduduki jabatan fungsional. Maka kita inginnya, kalau misalnya ingin mewujudkan suatu struktur organisasi yang agile, yang dinamis, ya tentu kita harus memperkuat jabatan fungsional. Karena kita sudah tidak lagi mengandalkan pada komando perintah atasan. Kita mengandalkan sepenuhnya kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat fungsional. Kemudian kita ingin merubah pola pikir seorang pejabat fungsional yang dulunya itu lebih ke manajerial menjadi fungsional yang mungkin yang lebih teknis. Nah, tantangannya ke depan, Bapak Ibu semuanya, keterukuran kinerja pejabat birokrasi itu yang berdasarkan keterampilan keahlian. Nah, kita sudah mempunyai Permenpan nomor 6 tentang pengelolaan kinerja. Harapannya dengan Permenpan nomor 6 ini sudah bisa mengakomodir bagaimana caranya mengukur kinerja seorang pejabat fungsional yang mendasarkan kepada keterampilan dan keahlian. Harapannya juga organisasi itu lebih dinamis, kemudian kecepatan pelayanan itu juga
lebih baik kepada masyarakat, dan yang paling penting pengambilan keputusan itu lebih cepat. Karena seorang atasan itu bisa langsung memerintahkan kepada pejabat di bawahnya sampai level yang paling bawah tanpa harus melalui birokrasi yang selama ini dilakukan. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hambatan, yaitu kekhawatiran karir dan gengsi jabatan. Tadi tentunya kalau kita sudah merubah mindset kita dan menempatkan jabatan fungsional itu dalam suatu posisi yang strategis, ini akan merubah pola pikir bahwasanya jabatan fungsional itu tidak kalah gengsinya dengan jabatan struktural. Dengan catatan tadi saya sampaikan, kita ingin mewujudkan bahwa suatu organisasi itu kalau misalnya dia diberi nama, disitulah tempat jabatan fungsional. Kita bisa menyebut apa yang ada di dalam jabatan fungsional di dalam organisasi itu. Nah, inilah langkah strategisnya Bapak semuanya, penataan organisasi sudah kita melakukan, penataan jabatan fungsional melalui optimalisasi regulasi, kemudian transformasi dari jabatan administrasi dan ke jabatan fungsional, dan tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan supaya jabatan fungsional itu tetap eksis. Kemudian kita juga menginginkan jabatan fungsional ke depan itu menjadi pilihan karir bagi seorang pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil ketika dia melamar menjadi calon pegawai negeri sipil. Demikian Pak Moderator, mungkin waktunya sudah pas. Kami kembalikan kepada Pak Jalis, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.